Dari desa terkutuk, rumah angker peninggalan sinden, sampai teror mistis Selasa Kliwon. Tahun 2025 jadi ladang subur bagi film-film horor Indonesia yang makin berani, makin mencekam, dan pastinya makin bikin merinding. Di video kali ini kita akan membahas 10 film horor lokal terbaru yang paling worth it untuk ditonton saat ini, dari yang bikin penasaran sampai yang sukses bikin susah tidur. Selamat datang di segmen Pondasi Portal Rekomendasi. Dan inilah 10 film horor Indonesia terbaru 2025 yang tidak boleh dilewatkan versi Portal Cinema. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya sahabat Portal. Selamat datang di Desa Segoroyoso. Saya Trimo, lurah desa ini. Saya nggak berani ke sana, soalnya melewati hutan mati. Desa Mati. 5 mahasiswa bernama Arga, Lintang, Ajeng, Dimas, dan Sandra sedang melakukan perjalanan menuju air terjun yang sedang viral di media sosial. Namun mobil mereka mogok di tengah hutan, memaksa mereka untuk bermalam di sebuah desa terpencil yang tampak terlalu tenang. Awalnya warga desa terlihat ramah, tapi keanehan mulai terasa. Suasana sunyi, tatapan kosong, dan larangan untuk keluar malam. Dan saat pagi datang, desa itu berubah menjadi mimpi buruk. Mereka tersesat, mayat ditemukan, dan roh jahat mulai bermunculan. Kini mereka sadar bahwa desa ini terkutuk, dan siapapun yang masuk tak akan bisa keluar dengan mudah. Dalam usaha kabur, mereka harus menghadapi makhluk-makhluk mengerikan dan mengungkap rahasia kelam yang telah lama dikubur. Ini adalah film horor mistis dengan ketegangan non-stop, teror lokal, dan nuansa misteri yang akan membuat kita berpikir 2 kali sebelum healing ke tempat terpencil. Makan yang banyak ya, Le. Kamu cukup buat mereka. Merasa nggak nyaman di rumah ini. Siapapun yang ada di rumah itu, usir mereka semua. Arwah Sinden. 4 arsitek muda bernama Sergi, Dea, Nike, dan Vanya ditugaskan untuk merenovasi sebuah rumah tua peninggalan Padepokan Sinden. Awalnya ini hanyalah proyek biasa sampai mereka menemukan satu kamar yang selalu terkunci. Kamar terlarang yang menyimpan rahasia kelam. Tanpa sadar mereka membangunkan sesuatu. Kliman, mandor pertama yang dulu membangun rumah itu, menyimpan rahasia gelap dan mulai meneror para arsitek agar tidak mengungkapnya. Dan dari balik dinding kamar itu muncul arwah Sinden, sosok gaib berselendang merah dengan kisah masa lalu penuh dendam dan persaingan mematikan di dunia sinden Jawa. Satu persatu dari mereka mulai diteror. Bukan hanya suara gamelan yang terdengar, tapi juga jeritan korban masa lalu yang belum bisa pergi. Apa sebenarnya yang disembunyikan Kliman, dan siapa sosok sinden yang getayangan meminta keadilan? Ini adalah film horor penuh atmosfer tradisi Jawa yang mistis, menggabungkan elemen dendam, seni suara, dan ritual lama dalam satu teror yang tak mudah dilupakan. Kowe udah ngerti toh? Tambangku iki ngene sapa? Angkara Murka. Angkara Murka mengisahkan Ambar, seorang perempuan yang nekat menelusuri tambang terpencil demi mencari suaminya Jarot yang hilang secara misterius saat bekerja di sana. Ditemani sang anak bernama Bondan, Ambar menyusuri setiap jejak yang tertinggal. Namun pencarian ini berubah menjadi mimpi buruk. Tambang itu rupanya dikuasai oleh Raden Broto, pemilik kejam yang melakukan praktik ilegal, termasuk memperalat kekuatan gaib untuk menguasai wilayah dan menyingkirkan siapapun yang mengganggu. Satu persatu pekerja mulai menghilang. Suara aneh, bayangan samar, dan sosok tak kasat mata mulai meneror Ambar siang dan malam. Bersama Lukman, mantan pekerja tambang, Ambar mencoba melawan kekuatan gelap yang mengakar di tempat itu. Namun semakin ia menggali kebenaran, semakin besar angkara murka yang dibangkitkan. Dan kini nyawa Ambar dan anaknya menjadi taruhannya. Film ini menghadirkan nuansa horor penuh teror lokal dengan atmosfer tambang sunyi, ritual gelap, dan perjuangan.
Pabrik Gula Uncut. Film ini masih memiliki alur cerita yang sama dengan versi reguler, namun dilengkapi dengan adegan yang sebelumnya tidak ditayangkan. Setiap tahun, sebuah pabrik gula tua membuka lowongan kerja musiman bagi warga desa sekitar. Tapi tahun ini berbeda. 7 pemuda dan puluhan warga lainnya direkrut, termasuk 2 tokoh utama yaitu Endah dan Jaka. Awalnya semua berjalan seperti biasa. Mereka tinggal di barak sederhana, bekerja keras mengolah tebu di tengah panas dan tekanan. Tapi malam demi malam, keanehan pun mulai terasa. Suara-suara aneh, bayangan yang melintas cepat, dan rasa diawasi yang makin kuat. Satu persatu, pekerja mulai mengalami gangguan tak kasat mata, dan beberapa bahkan menghilang secara misterius. Rahasia gelap akhirnya terkuak. Pabrik ini dibangun di atas wilayah kekuasaan makhluk halus dari kerajaan gaib. Kehadiran para pekerja dianggap sebagai ancaman, dan sekarang para penghuni gaib menuntut nyawa sebagai harga atas gangguan tersebut. Mereka datang untuk bekerja tanpa tahu bahwa yang mereka ganggu adalah wilayah kerajaan gaib. Ibu yang salah. Jalan Pulang. Jalan Pulang menceritakan kisah Lastini, seorang ibu yang tengah berduka atas kematian misterius suaminya Edward. Namun kesedihannya belum berakhir karena putri bungsunya Arum mulai mengalami sakit aneh yang tak bisa dijelaskan secara medis. Curiga ada kekuatan gaib yang mengintai keluarganya, Lastini membawa kedua anaknya yaitu Lia dan Rama melakukan perjalanan menyusuri Pulau Jawa untuk mencari pertolongan dari dukun dan orang pintar. Mereka harus menemukan jawaban sebelum ulang tahun Arum yang jatuh tepat di tahun kabisat, waktu di mana dunia gaib diyakini paling kuat. Sepanjang perjalanan, keluarga ini menghadapi ujian berat seperti teror makhluk tak kasat mata, rahasia masa lalu, dan rasa takut kehilangan yang semakin menghantui. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang masih bertahan, yaitu kekuatan cinta keluarga. Ini bukan sekedar film horor, tapi juga drama emosional tentang perjuangan seorang ibu melawan waktu dan takdir dengan nuansa mistis lokal yang kental. Tak ada yang bisa lari dari kematian. Almarhum. Film dibuka dengan kematian Pak Mulwanto yang meninggal tepat di hari Selasa Kliwon, hari yang dipercaya dalam kepercayaan Jawa sebagai waktu rawan mistis dan kutukan turun-temurun. Menurut mitos, siapapun yang meninggal di hari itu akan membawa malapetaka bagi keluarga yang ditinggalkan. Nuri dan keluarganya awalnya tak percaya, apalagi Wisesa, sang anak sulung yang berprofesi sebagai dokter dan sangat rasional. Ia memilih menemani sang ibu yang masih larut dalam duka. Namun ketika kejadian-kejadian ganjil mulai menimpa Nuri dan adiknya Yanda, dari mimpi buruk, teror tak kasat mata, hingga luka-luka yang muncul tanpa sebab, mereka mulai mempertanyakan apakah kutukan Selasa Kliwon benar-benar nyata. Kini keluarga ini berada di persimpangan, terus berpegang pada logika atau menuruti ritual mistis yang dipercaya bisa memutus kutukan. Film ini menyajikan horor penuh ketegangan yang menggabungkan mistis lokal dan konflik keluarga. Lorong Kos. Lorong Kos mengikuti kisah Tika, seorang perempuan muda yang tengah terhimpit masalah ekonomi. Demi bertahan hidup di kota besar, ia menerima rekomendasi kos-kosan murah di pusat kota. Sebuah bangunan tua yang tampak biasa tapi sunyi dan terlalu tenang. Namun belum genap seminggu tinggal di sana, Tania, salah satu penghuni lama, ditemukan tewas bundir secara misterius. Sejak saat itu, gangguan demi gangguan pun mulai muncul. Suara langkah tanpa wujud, bisikan dari balik kamar kosong, dan sosok tak dikenal yang berdiri di ujung lorong setiap malam. Tika semakin yakin bahwa ada rahasia kelam yang tersembunyi di balik dinding kos itu, dan kepergian Tania hanyalah permulaan. Satu persatu penghuni mulai kehilangan kendali, bahkan kehilangan nyawa. Dan yang paling menakutkan, teror itu tidak berhenti di dalam kos, tapi mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Kini Tika harus memilih kabur atau mengungkap kebenaran yang bisa merenggut jiwanya. Kodrat 2.
Setelah melawan iblis bernama Aswala, perjuangan Ustadz Kodrat belum berakhir. Di film ini, Ustadz Kodrat memulai perjalanan baru, kali ini bukan untuk melawan jin biasa, tapi untuk menyelamatkan istrinya sendiri. Azizah mengalami depresi berat usai menjual dirinya ke iblis Aswala demi menyelamatkan anak mereka Alif. Meski sempat dirawat di rumah sakit jiwa, ia kini bekerja di pabrik pemintalan tempat serangkaian kematian misterius mulai terjadi. Namun kematian itu bukan kebetulan. Pabrik itu ternyata menjadi sarang ritual pesugihan dipimpin oleh pemilik yang memanggil iblis demi kekayaan. Dan di tengah kekacauan spiritual itu, Azizah dituduh sebagai pelayan iblis. Ia kehilangan kepercayaan diri, bahkan merasa tak lagi pantas diselamatkan. Tapi Kodrat tak menyerah. Dengan ayat-ayat ruqyah dan tekad yang tak tergoyahkan, ia kembali berdiri melawan kekuatan gelap. Kali ini bukan hanya demi umat, tapi demi keluarganya sendiri. Pembantaian dukun santet membawa kita ke sebuah desa yang pernah dilanda sebuah teror massal. Puluhan orang dituduh sebagai dukun santet lalu dihabisi tanpa proses dan tanpa pembelaan. Namun apa yang dianggap sebagai pembersihan justru membuka pintu petaka yang jauh lebih gelap. Di waktu yang sama, sebuah pesantren di wilayah tersebut dihantui teror tak kasat mata. Satu persatu ustadz dan santri meninggal secara misterius padahal mereka bukan dukun, tapi tetap dianggap harus dibersihkan. Di tengah kekacauan itu, seorang santri muda bernama Satrio berusaha bertahan hidup sekaligus melindungi kedua orang tuanya dari tuduhan yang mulai merembet ke keluarga mereka. Namun teror itu bukan hanya soal manusia. Ada sesuatu yang lebih gelap yang ikut bangkit ketika darah tak bersalah tertumpah. Satrio pun harus mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik pembantaian ini sebelum ia sendiri jadi korban berikutnya. Ini adalah film horor dengan sentuhan sejarah kelam, supranatural, dan kritik sosial. Diangkat dari tweet viral di media sosial yang sukses membuat netizen bergidik. Tutup pintunya! Waktu Maghrib 2. 20 tahun setelah teror di desa Jati Jajar, tapi kegelapan itu belum berakhir. Film akan membawa kita ke desa Giritirto, Jawa Tengah, di mana sekelompok anak-anak pulang dari pertandingan sepak bola dalam keadaan kesal dan frustasi. Mereka mengumpat, mereka melontarkan sumpah serapah, dan mereka melakukannya tepat saat waktu maghrib. Yang mereka tidak tahu, kata-kata itu membangkitkan kembali kekuatan gaib yang telah lama tertidur selama 2 dekade, yaitu jin Umusi, sosok misterius yang pernah meneror masa kecil Adi dan teman-temannya di masa lalu. Kini satu persatu anak-anak mulai kerasukan. Beberapa menghilang tanpa jejak dan teror pun menyelimuti seluruh desa. Adi yang kini telah dewasa namun masih dihantui trauma masa lalu, dipaksa menghadapi ketakutannya sekali lagi. Ia menjadi satu-satunya harapan untuk menghentikan kesurupan massal yang semakin tak terkendali. Namun kali ini Umusubian telah berevolusi. Ia lebih kuat, lebih kejam, dan tak lagi takut pada doa-doa manusia.